Yesus, ini saya nih, Yesus nih. Saya Yesus. Saya memberikan alert. Kata saya, waspada. Jangan ada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Itu alertnya. Alasannya apa? Karena nanti banyak orang, ada orang yang nanti menggunakan namaku, nama Kang Chan. Nama Kang Chan. Itu waspada. Artinya dia, apa? sebentar, Supaya murid-murid. Nama Yesus. Enggak. Santai dulu, Bang. Santai. Enggak, penjelasanmu. Mengaku namaku Yesus. Enggak jelas. Dan dia mengaku akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Anggap ini orang, banyak orang. Nah, saya tanya, orang-orang yang tersesat ini berdasarkan narasi Yesus, dia mengikuti makhluk yang bernama Yesus Kristus atau tidak mengikuti makhluk yang bernama Yesus Kristus? Tunjukin dulu ayatnya, tunjukin. Jangan kamu mempelintir ayat. Ya, Dulu. bentar. Ya. Bentar, saya tunjukin. Nah, Matius 24 nomor 4 ya dan 5. Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Alat pertama, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku ini siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Mesias itu kan Kristus. Mesias Kristus, Anda sudah tahu itu, sudah Anda jelas, sudah Anda sebutkan itu. Mengaku Yesus dan mengaku Kristus. Yang mengaku Yesus dan mengaku Kristus itu, dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, orang-orang banyak yang tersesat ini, dia sedang mengikuti Yesus Kristus atau tidak sedang mengikuti Yesus Kristus menurut Yesus? Sedang mengikuti Yesus Kristus, yang dianggap Yesus, yang dianggap Kristus. Dia tersesat. Jadi kalau Kristen menurutmu adalah orang yang mengikuti Kristus, maka kata Yesus itu adalah menyesatkan. Apa kok ini? Saya hanya baca data, Anda ngarang-ngarang. Oke, saya jelaskan. Diam dulu ya. Saya jelaskan, oke. Oke, jadi itu kan suatu pemberitahuan kepada para murid, kepada orang banyak pada zaman itu, supaya kelak mereka harus waspada, supaya mereka nanti harus waspada dengan Mesias palsu, dengan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang diutus Tuhan, orang yang diutus Tuhan. Bukan. Dengar dulu. Jangan. Itu Jangan dulu. Enggak begitu. Dengar dulu. Dia mengatakan bukan diutus Tuhan. Dia mengatakan mengaku bernama Yesus dan mengaku Kristus. Enggak dalilnya. Enggak sesuai dengan dalil. Tidak sesuai dengan dalil, saudaraku. Anda menipu. Sebab Sebenarnya orang kan akan di situ datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah Kristus. Oke, ya kan? Iya. Jadi Oke, sangat terbuka memang kemungkinan ada orang-orang mencoba memanfaatkan nama Yesus Kristus ya untuk menipu banyak orang. Nah, banyak orang yang ajukan dimaksud. nama. Ajukan oknum yang pernah mengaku dirinya Yesus dan mengaku Kristus. Ada banyak. Kayak Sai Baba juga dia mengaku Yesus. Sai Baba tahu nggak? Sai Baba yang dari India, yang baru-baru ini meninggal. Dia juga mengaku sebagai Sai Yesus. Baba mengaku. Supaya menurut Bibalmu. Sai Baba. Menurut Bibalmu siapa? Menurut Bibalmu. Menurut Siapa? Bibalmu. Itu kan sebuah antisipasi yang disampaikan oleh Yesus supaya murid itu Buka kisah waspada. Parsel pasal 9 coba. Buka KPR pasal 9. Waspada. Jangan gitu. Kamu jangan memelintir ayat. Jangan memelintir ayat. Bukan memelintir ayat. Saya tunjukkan kepadamu apakah ada sosok makhluk, bukan kholik, bukan pencipta, bukan Tuhan. Apakah ada sosok makhluk yang dia mengaku dirinya Yesus Kristus? Apakah ada atau tidak? Jangan kau jawab Sai Baba. Kayak Sai Baba, kayak orang-orang zaman dulu banyak. Kamu aja yang kurang wawasan sebenarnya. Menurut Bibel, merasa bahwa tidak menurut ada Bibel selain daripada kalau banyak Rasul sebutkan. Paul. Baik. Menurut Kayak Sai Bibel, Baba, siapa dia? contoh real. Dia baru tahun lalu meninggal. Sai Baba juga mengaku sebagai Yesus. Banyak. Bang, sebentar. Kamu aja kurang Baca wawasan. datanya. Jangan karena kamu kurang Baca wawasan datanya. lalu Dengar, kamu saya pelintir baca datanya ayat ya. gitu loh. Sebentar, saya baca datanya.
Waspadalah, dengerin. Dia Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Jadi saya berbicara dengan murid-murid saya. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Kamu ini siapa? Ya kamu itu Kamu ini audiens. siapa? Audiens. Audiens siapa? Mereka yang Siapa? kepadanya Yesus berbicara. Murid. Ya Siapa? beda Yesus, bisa murid-murid, bisa orang banyak. Orang banyak gimana? Yang ada cuma murid-murid. Tahu nggak dia bisa di mana? Di Bukit Zaitun. Nggak ada orang banyak di situ, cuma ada murid-murid. Saya ulang pertanyaannya. Waspada, pertanyaan, statementnya, pernyataan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini siapa? Jawab. Murid. Berarti Yesus sedang mengatakan kepada murid. Berarti kita lihat jangan ke Said Baba, jauh. Menurut Bimbelmu, apakah ada yang mengaku Yesus Kristus pasca terangkatnya Yesus? Jawab. Bang. Emang siapa yang mau Kristus? Siapa? Nah, gitu dong. Kalau nggak nanya, nggak tahu nanya. So kan jadi baris-baris bantu dulu. Anda buka Kisah Para Rasul pasal 9. Siapa oknum manusia yang mengaku-ngaku sebagai Kristus? Siapa? Coba jelaskan. Makhluk yang bertemu dengan Paulus. Jangan kamu bilang makhluk manusia. Mana ada? Makanya saya bilang buka datanya Kisah Para Rasul 9. Saya buka. Anda ini Kristen. Anda sebentar. Anda posisi ada di mana, Bang? Roh bukan Iya. manusia. Anda Jadi Ece palsu itu manusia. Saya tanya, yang bertemu dengan Paulus itu, yang mengaku Yesus, dia apakah punya daging atau tidak punya daging? KPR 9. Jawab. Nah, dengerin. KPR 9 nomor 3. Oke. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Saya jelaskan. ketika ia sudah dekat, Iya. jelaskan balik tidak tahu. Dengar. Iya, oke. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba, manusia tidak tiba-tiba, apalagi kalau sedang di jalan, nggak mungkin tiba-tiba. Manusia pasti ada, dari jauh gitu kan, nggak akan mungkin tiba-tiba. Cahaya memancar dari langit. Cahaya ini dari ini dia. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah oleh Yesusnya suatu suara. Suara, bukan daging. Suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Saulus, akulah Yesus. Pertanyaan saya, yang mengaku Yesus di situ, apakah dia punya daging? Ya apa? Ya itu di situ dijelaskan nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada situ. Cahaya, Bang. Iya, dijelaskan nggak? Punya daging atau enggak? Dia punya daging ya. Ya udah, kenapa lu? Bagus. Berarti Lalu bukan kenapa lu? Yesus. Kau bukan Yesus? Maksudnya? Berarti bukan Yesusnya anak Maria. Inilah makhluk Kenapa? yang berpura-pura dia mengatasnamakan namaku. Nah, ini Dengar dulu. waspadalah Di situ supaya kan- jangan di situ kan orang ada yang penampakan. misalkan kamu ada yang akan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Datanglah makhluk ini ke Paulus. Dia mengatakan akulah Yesus. Benar nubuatannya Yesus. Ternyata ada makhluk yang mengaku namanya Yesus. Dibawa ke dia mengajarkan Paulus. Paulus mengajarkan kepada kalian Kristen. Nah, apa konsekuensinya yang mengikuti makhluk itu? Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Kristen sebagai yang mengklaim pengikut Kristus, yang mengaku Kristus tadi, dia pengikut tersesat menurut Yesus, bukan menurut saya. Abang nih, ada datanya. Jadi menurut Yesus, Kristen itu sesat. Penjelasannya tadi, bukan penjelasan, bahkan datanya tadi. Abang mau bertobat hari ini, malam ini.
Di mana lah kamu sekolah sampai sedemikian bengkok penalaranmu gitu loh. Saya bingung. Kamu ustadz ya? Siap. Kamu ustadz kan? Bang. Masa Bukan, ustadz penalarannya saya kayak santri. gini? Ya, Bang, sebentar dulu. Lalu abang ajukan dong oknum. Jangan sampai abang mengatakan Penalaranmu- begini. Kang Chan, penalaran Yesus di sangat Matius bengkok 24 sekali itu ya. sedang, sebentar dulu, santai-santai. Yesus di Matius 24 itu sedang berbicara omong kosong. Nggak terbukti Kang Chan. Yesus hanya ngomong-ngomong doang, omon-omon. Nah, omon-omon. Nah, kecuali kan Anda ingin mengatakan begitu. Yesus itu hanya bullshit, bohong dia. Kecuali Anda ingin mengatakan itu. Kalau Anda tidak ingin mengatakan itu, Anda ajukanlah siapakah makhluk yang datang ke murid-murid menyesatkan kamu, waspada menyesatkan kamu, lalu salah dua tandanya, dia memakai namaku Yesus dan dia mengaku Kristus. Ayo bang. Nah berat nih bang, berat soal nih bang. Makanya di Islam pakai nih. Berat bang. Iya, udah cukup. Iya, pasien berikutnya. Ya, Nah. coba deh. Yang oke, berikutnya. saya jelasin ya. Belum ya? Mesias Masih palsu. konsultasinya. Nabi-nabi palsu itu hanya bagi mereka yang berwujud manusia. Ngerti nggak? Ya, kalau yang menampakkan diri kepada Rasul Paul waktu perjalanannya ke Damsyik, itu kan mereka hanya mendengar suara, melihat cahaya. Lalu Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Maka Makhluk bukan tuh. yes, Makhluk bukan yang tidak ada datang. penjelasannya di situ. Paulus kan yang bertanya, datang Tuhan. "Siapakah engkau Tuhan?" Ya ini dia, kalau tidak ada Lalu, penjelasannya berarti sahutnya, betul dia yang mengaku Yesus, saudaraku. Kau yang mengatakan tidak ada penjelasannya, berarti betul lah oknum itulah yang mengaku Yesus, benarlah nubuatan Yesus. Saya orang baik, saya menghargai Yesus. Tapi saya tidak ingin mengatakan Yesus itu sedang omong kosong. Yesus sedang bullshit, tidak. Saya ingin apa yang diberitakan oleh Yesus itu benar-benar ada. Dan kita harus punya keinginan yang sama karena dia orang baik, dia orang benar. Tapi apakah itu benar? Ya buktikan. Dari mana? Dari Bible Anda salah satunya. Ternyata ada makhluk yang datang kepada Paulus. Dia ternyata mengaku dirinya Yesus. Akulah Yesus. Makanya dia mengajarkan Paulus mengajarkan kalian, dan kata Yesus apa? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kalian banyak ternyata kan? Banyak, benarlah banyak kalian nih. Walaupun sebetulnya populasi kalian itu cuma 1, sekian M Protestan, Katolik 1 sekian M, tapi populasi dunia itu 8,3 miliar. Jadi masih ada 6 miliar yang menggantung gak mengaku Yesus Tuhan. Jadi banyak sekali 2 miliar, bayangkan sekarang tersesat, menyesatkan benar Yesus ini, bahwa mereka akan menyesatkan banyak orang. Akulah Yesus. Jadi tidak pernah mengaku bahwa dia yang mengaku adalah utusan, nggak ada. Yang adalah akulah Yesus, akulah Kristus. Pengikut Kristus itu kata Yesus tersesat. Abang mau bertobat malam ini? Mau bertobat? Udah gampang bang. ya, jawab. Asyhadu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi Kalau tidak saya Tuhan selain bertobat mau Allah, apa, dan aku itu bersaksi bukan Nabi urusan. Muhammad utusan Allah. Ya. Bang, saya bersaksi Sudahlah, Nabi Muhammad agak- utusan Allah itu tidak disebutkan oleh Yesus. Sudahlah, jadi Bang. saya jelaskan dulu, saya luruskan ya. Penalaranmu itu sangat kacau sebenarnya ya. Anda ini sedang memframing seolah-olah bahwa Rasul Paul itu sebagai penyesat ya. Sebenarnya kamu juga belum membuktikan di mana kesesatan dari ajaran Rasul Paul ya. Kamu belum membuktikan itu sebenarnya. Tapi begini, yang diantisipasi dalam Injil Matius pasal 24 tadi adalah manusia-manusia yang mengaku sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang Tuhan utus untuk melakukan suatu penyelamatan Siapa? bagi mereka yang tertindas. Jangan Siapa? dulu tanya siapa, ya siapapun yang datang mengaku-ngaku gitu loh. Kau ini benar-benar Oke. menghancurkan Yesus. Nah, kok Kau yang dengar mengatakan Yesus dulu, bullshit, dengar. bullshitnya. Enggak, kau yang mengatakan Yesus itu omong diam. kosong gitu. Waktu Anda ngomong saya diam. Bang, yang ditanyakan pada Anda ini siapa? Dengar dulu.
Anda Bukan, kurang beretika nih berdiskusi. Kamu tadi santai ngomong, gini. saya diam. Anda ini diskusi Kalau tidak aku baik. ngomong, harap Anda diam juga. Anda ini Ngerti diskusi nggak? sangat-sangat tidak baik. Anda itu tidak layak untuk mendapatkan penghormatan dalam diskusi. Karena yang ditanyakan oleh saya itu siapa? Saya nggak perlu nanya kalau Anda ditanya berapa harga mobil ini, Saya jawab akan memberikan pohon, penjelasan. pemandangan, dan naik Ketika saya sungai. memberikan penjelasan, Itu nggak haraplah nyambung. Anda tenang dulu. Nggak bisa tenang saya, Bang. Bagaimana mungkin saya bisa tenang sedangkan Anda menjawab sesuatu yang tidak saya tanyakan? Betul itu red herring, pengalihan. Saya tanya, Yesus berkata kepada murid-murid di atas bukit Zaitun. Ini murid-murid, nggak ada yang lain. Bukan semua orang. Semua orang di bawah. Penduduk, semua orang. Ini murid-murid. Siapa? Waspada menyesatkan kamu. Dia akan mengaku Yesus dan dia mengatakan, aku Kristus. Pertanyaannya, skopnya sudah ada. Nih murid-murid. Nah, pertanyaan saya, Anda jika bisa mengajukan nama atau oknum atau siapapun, siapa yang telah mengaku Yesus dan mengaku Kristus kepada murid-murid saat itu? Jawab, siapa? Saya tidak tanya mengapa, Nggak ada. bagaimana, kapan, Nggak ada. siapa. Yesus menemui Paulus. Paulus itu kan bukan murid, melainkan musuh Injil pada waktu itu. Karena apa? Karena Paulus dia sedang berupaya mengambil suatu tindakan untuk melakukan satu tekanan Paulus ketemu dengan murid-murid Yesus penganiayaan kepada murid-murid Yesus, kepada Paulus para ketemu pengikut dengan Yesus. murid-murid Yesus tidak? Oke. Bang, Paulus ketemu Dengar dengan dulu. murid-murid Yesus tidak? Jadi nggak nyambung penalaran Anda ketika misalkan Anda Kalau tidak nyambung, membuat jawab dong satu pertanyaan saya. Apakah cakupannya Paulus ketemu kepada dengan murid-murid murid-murid. Yesus? Yesus berkata kepada murid-murid, ya, tetapi yang bicara di pasal 9 Kisah Rasul itu kan bukan murid. Baik. Ya, Apakah itu Paulus Paulus kan berbicara musuh. kepada murid-murid? Bang, Iya, apakah Yesus Paulus berbicara berinteraksi kepada dengan murid-murid murid. Yesus? Tetapi Bang, santai. Jangan pakai tapi dulu, santai. Paulus dulu. belum murid Apakah di situ. Paulus Paulus Bang, belum santai. murid. Bang, kenapa kau takut sekali menerima pertanyaan saya? Enggak. Santai dulu, Bang. Kalau Santai, aku santai. Abang kalau aku takut ya? menjelaskan, harap Anda diam. Abang, Jangan sela-sela orang. saya belum bertanya. ketika menjelaskan. Pertanyaan saya belum beres. Saya tadi diam waktu Ini Anda pertanyaan menjelaskan. saya ulang pertanyaan saya. Bang, Hormatilah santai. Apakah lawan bicara Paulus Anda. Hormatilah. pasca ketemu Ya. dengan makhluk yang Dalam mengaku berdiskusi Yesus itu, kita juga harus berinteraksi? fair, harus adil. Ya, hormatilah saya Bagaimana juga. bisa adil Anda ketika tidak memberikan- menjawab sesuatu yang saya tanyakan? Bang, adil itu Anda mengadres sesuatu pada tempatnya. Kalau Anda tidak mengadres sesuatu pada tempatnya, bukan adil itu, Bang. Pertanyaan saya, apakah Paulus pasca pertemuan dengan makhluk yang mengaku Yesus Kristus itu, apakah dia pernah berinteraksi dengan murid-murid Yesus? Jawab. Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Enggak bicara aja dulu terus sampai kamu bosan. Yang memaksa kamu harus diam, baru pernah, Ini bicara. cara abang Kang. menghindar. Pernah Kang. Pernah. Ketemu Petrus, berarti ketemu benar. Barnabas. Tuh Petrus. Si penyesat ini lewat tangannya lewat mulutnya Paulus bertemu dengan murid-murid. Ini yang disuruh diwaspadai oleh Kristus Yesus. Dia tidak akan mengaku dirinya Muhammad. Dia tidak akan mengaku dirinya adalah Islam. Dia tidak akan mengaku dirinya adalah siapa, tidak. Tapi kata Yesus, dia akan mengaku dengan namaku Yesus. Akulah Yesus. Hah? Iya, Pak. Dia bertemu dengan murid-murid lewat Paulus. Setelah itu ajarkanlah ajarannya. Apa ajarannya itu? Kata Yesus akan menyesatkan Minta banyak permintaan ya orang. udah. Abang nih bang korban. Saya turut prihatin, abang nih korban. Kesian. Kita prihatin kepada teman-teman Kristen. Pertanyaan Ya saya, udah. jawab. Minta permintaan ya udah. Saya tidak tanya apa-apa ya. Apakah pernah Paulus pasca ketemu dengan makhluk yang mengaku Yesus itu berinteraksi dengan murid-murid Yesus? Ya uduhu, minta multi aja ya, akun kamu privat. Habis. Mati 3 hari. Ya udah Kang Mana Jan, saudara pernah Koromai? ketemu. Tadi kan udah dijawab, pernah ketemu.
Ya pernah, berarti benarlah Yesus. Kalau pernah, Nah, berarti Yesus telah berkata sesuatu yang ya benarlah bang. Namanya nabi itu profesi itu memberikan kisi-kisi ramalan atau apa yang disebutnya prediksi atau ramalan yang Nubuatan. terjadi. Nubuatan. Oke ya, jadi kita clear ya, karena saudaraku Roma ini sudah tidak berkutit lagi, maka berdasarkan statement Yesus, Ya, enggak banyak orang enggak fair. tersesat. Aku menjelaskan, lu menyela terus. Aku ngomong, kamu ngomong. Kau tidak- Padahal pada waktu Kau kamu tidak, ngomong, aku Bang, diam. orang normal dia akan salah kalau kau tidak menjawab sesuai pertanyaan. Saya nggak nanya apa yang kau jelaskan. Saya tanya cuma siapa. Bang, Mau- tanya itu ya. Ada mau- bagaimana, apakah, kenapa, Yang siapa, penting- di mana. Kalau ditanya di mana berarti tempat. Kalau tanya kapan berarti waktu. Kalau bertanya siapa berarti subjek. Kalau penjelasan bagaimana? Boleh Anda jelaskan. Panjang lebar. Kang Chan, saya perlu waktu 8 jam, 8 hari menjelaskan. Silakan. Tapi saya nggak nanya itu. Yang saya tanya siapa. Berarti Anda sebutkan subjeknya siapa. Anda nggak mampu menjelaskan. Ada banyak di atas. Nggak mampu, Bang. Berat, Bang. Ya, Berat. sambil menunggu Roma kejam-kejam. Ya, Delon, Mas Delon, Pak Delon, Kak Delon, Bang Delon. Makin hangat malam ini. tadi Yaudu mana tadi? Tepuk tangan, Yaudu insya minta Allah. naik loh. Yaudu. Jauh dulu. Nggak ini, nggak multi dia, nggak multi akunnya pribadi. Pak Roma, Anda ada kesempatan. Kalau Anda kira-kira ada daerah Bandung, teman-teman Kristen yang ada Bandung, mau diskusi santai, diskusi offline, khawatir kalau online itu banyak hal yang tidak bisa dielaborasi, diskusi offline. Anda bisa menghubungi saya atau apa yang jawaban, insya Allah kita bisa diskusi. Kita ada semacam nanti ada open space atau close space yang mungkin kita bisa akses apa kita gunakan bersama-sama. Kita santai. Di Bandung kita di mana? ngomong, Di Bandung di mana? di ini Pasir Kaliki. Masih- Pak Roma di mana posisi? Pak Roma di mana posisi? Saya di mana aja? Di Bandung di Pasir Kaliki ada, kalau dia close space-nya, ruang tertutupnya ada Di mana? rumah makan apa? Pasir Kaliki, Jalan Pasir Kaliki. Stasiun dekat itu Pasir Kaliki. Tapi Ya, kalau Hyper. open space-nya ada beberapa taman Hyper. yang bisa rekomendasi nanti untuk kita diskusi. Ya? Hyper atau dekat stasiun? Dekat stasiun, ya, Atau iya, di iya, IP? betul. Di IP atau di mana? Boleh. Boleh di IP Hyper bisa. Square? Ya, bisa di Hyper Square. Bisa ya? Bang Roma, Itu nanti ada teman-temannya Roma nanti, orang Kristen Macet-macet, banyak macet-macet. juga nanti. Macet. Roma. Banyak alasan kau. Enggak Belum macet-macet. juga Di sini diskusi, aku nggak jelas udah macet. tempatnya. Di mana? Di Oh, di lagi Hyper macet. Square di Roma di saya IP. follow, nanti ada admin yang coba menghubungi Bang Roma. Kalau bisa diskusi santai, siap kita diskusi santai. Kita diskusi ini aja, kita belajar bersama-sama ya. Nih saya follow. Saya jarang follow Oten, semenjak ada program ini saya follow sebagian. Silakan Bang Dion. Bang Pai silakan. Izin teman-teman ikhwan sekalian, guru sekali silakan. Ya, selamat malam Dion. Ya, selamat malam abangku. Salam kenal. Minal aijin ya bang. Mohon maaf lahir batin. Oh, iya bang, ya bang, ya Abang bang. agamanya apa Bang Dion? Abang ini ya bang ya, kejawen ya bang. Oh Katolik. Katolik bang. Katolik. Oh Katolik ya. Apa minal aizin tuh Bang? Saya kurang paham itu saudara-saudara saya yang muslim sering ucapkan. Oh, ya udah bang. Mau ini Abang aja deh. mengucapkan sesuatu yang tidak Abang pahami. Tidak apa-apa. Itu udah tradisi di keluarga kami yang mengucapkan seperti itu. Ya siap Bang. Gimana Abangku? Ya udah. Abang mau dihajar habis-habisan atau dicincang sedikit-sedikit atau bagaimana nih Bang? Bebas bang. Lanjutin ini aja tadi, yang Roma tadi, yang macet tadi loh, dilanjutin sama Dion kayaknya. Bebas bang. Iya Bang, silakan Bang. Saya bebas Ya. bang. Mau pakai dikuliti, mau dibakar, buat Dion salsa. tadi nyimak Dion ya, Dion tadi nyimak ya, nyimak nggak Dion? Enggak, saya baru masuk bang. Baru masuk. Oh itu. Begini Ya, aja, siap, Bang. begini aja Bang, baik apa? Bang Deon, sudah. jelaskan kepada kita kenapa Kristen itu layak diadopsi menurut Bang Deon.
layak dijadikan agama dalam pengertian the way of life, gitu. Sesuai dengan apa yang di kepala Bang Dion aja. Silakan. Bang. Kenapa Kristen layak untuk diimani menurut pendapat Betul. saya? Satu, belajar dari guru teladan kami yaitu Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan hukum kasih. Di mana Yesus mengatakan, Oke. kalau engkau berbuat kasih, engkau akan dikenal sebagai murid-muridku. Yang kedua, kami orang Kristen diajarkan berpikir logis dan pakai akal sehat. Mengimani Luar biasa. sesuai Lanjut dengan Bang, lanjut. mengimani sesuai dengan saksi. Jadi kami tidak asal mengimani. Yang ketiga, Luar kenapa biasa, kami harus mantap. mengimani Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Yesus sudah menunjukkan contoh bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus sudah menempati di Matius 27 bahwa dia rela mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Sesuai dengan dalil di Matius 26 ayat 26 sampai 29 gitu. Oke. Dan Cip. kenapa harus Kristen menjadi iman kita? Karena Mm-mm. Yesus sendiri menggaransi bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Luar biasa. Itu makanya saya sampai sekarang masih Kristen. Dan juga bukan cuma sampai di Yesus saja. Bahkan murid-murid Yesus pun seperti Petrus bisa membangkitkan Dorcas dalam nama Yesus. Begitu pula Rasul luar Paulus biasa. dengan sapu tangannya dia bisa menimbulkan penyakit orang itu di Kisah Para Rasul. Luar biasa Abang. Itulah yang menjadi pegangan kami orang Kristen. Dan di Wahyu Yesus sudah menjamin bahwa setiap orang yang mengikuti aku akan diberi mahkota dari surga. Siapa yang bertahan sampai ke surga akan diberikan mahkota kehidupan. Dan itu dibuktikan dengan mujizat-mujizat yang sudah hampir 2000 tahun terpelihara dengan baik. Di mana ketika Yesus mengatakan bahwa jikalau imanmu sebesar biji sesawi, engkau mampu memindahkan gunung. Dan itu terbukti di Mesir pada abad ke-10, zaman Khalifah Fatimiyah, di mana gunung Mokatam dipindahkan sejauh 3 km. Hah? Gitu. Gunung apa Bang? Jadi Gunung Mokatam, Bang. Gunung apa? Mokatam. Dipindahkan oleh? Oh, saya belum tahu ya. Dipindahkan oleh kuasa Bentar, Tuhan. Bang. Itu Gunung. Oh. itu Kang Chan juga Oke, siap. bisa bedain gunung itu Kang Chan. Sesuai dengan Matius Oke. 17 ayat 20. Siap. Barang siapa memiliki iman sebesar biji sesawi, Bisa. engkau sanggup memindahkan Iya, gunung. iya, iya. Jadi kuasa nama Yesus Jadi itu itu kenapa? tidak Oke, siap. terbatas sampai di abad ke-10 saja. Di abad yang Pak Sandu sekarang tuh pun, pinter tuh bedain gunung tuh. di abad yang sekarang pun masih ada juga kuasa-kuasa dalam nama Yesus. Siap, oke. Atau pastor Sudah banyak poinnya. Pastor Siap, Andi siap, Simon. baik. di Kalimantan itu banyak menyembuhkan orang dari berbagai agama. Yang kedua, Siap. Itu sudah klaim. Siap. Oke. sudah banyak Bang, menyembuhkan bisa orang. bisa kita Terus respon pendeta- supaya lebih fokus. Belum Bang, belum habis Bang. Bang. Habis ini selesai, Tapi Bang. gini Bang. Ya. Kan, Oh iya, silakan. kan, Habis ini ya. 3 menit Bang. Terus pendeta Nama Rizky 3 menit. Lubis. Habis ini. Iya, 3 Dari menit. tadi soalnya udah 10 menit. Belum Bang, aku belum sampai Terakhir. menit Bang. Poin terakhir. Ya, Poin terakhir. pendeta Rizky Last Lubis. point. Itu dia Nah, ada poluan kemarin disembuhkan yang katanya hanya bisa berdiri selama 5 menit dan dia itu bukan Kristen. Dalam 5 menit dia bisa tumbang. Setelah didoakan oleh pendeta Rasulullah Lubis, dia mengalami kesembuhan luar biasa. Makanya, dan kalau kita bicara orang lain dan para rasul, itu yang mereka alami Bang. Tetapi saya pun mengalami ketika saya mau ke gereja hujan, saya minta Tuhan tolong berhentikan hujan diberhentikan. Ketika mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan Yesus tolong bantu saya untuk ada rezeki. Kemudian itu akhirnya melalui pengalaman iman. Ketika ada kerasukan setan, saya berdoa juga dan minta dalam nama Tuhan Yesus, orang yang kerasukan setan akhirnya
sembuh dan pulih sampai sekarang nggak pernah kerasukan lagi. Buah dari itulah Oke, bang. udah ya. Melalui cerita Udah orang lebih dari tua. 3 poinnya, Bang. Belum bang. Habisin terakhir bang, terakhir. Buah dari itulah bang. saya kirim jin mau Buah nggak? dari itulah akhirnya kita sendiri bertumbuh bang dalam iman. Bukan hanya melalui pendengaran, bacaan kita suci, tetapi kita sendiri karena kita sering berdoa, sering ini minta ke Tuhan, semua dijawab bang. Maka saya bilang, kenapa Kristen wajib diamani? Karena Kristen adalah ajaran yang penuh akal sehat, Tuhannya nyata, dan mujizatnya sampai sekarang terpelihara bang. Gitu. Udah Chan. selesai ya. Baik. Nah, makasih bang. Udah ya. Jadi Sip, baik, Bang. Jangan tenggelam dulu. Ini dulu Bang Deon. Ayo bangun dulu, bangun dulu. Jangan tenggelam dulu. Saya sapa dulu ya Kang Chan ya. Iya. Ya, aduh, selamat malam ya, aduh. Ya, Selamat aduh. malam semuanya. Ya, aduh. Ya, aduh, au. Iya Bang ya. Abang ini kan, Eh, siapa yang turun? Malah turun. kenapa turun? Ya memang kayak gitu. Teman-teman begini ya, teman-teman Kristen. Anda tidak bisa melakukan hal yang demikian. Anda klaim, lalu Anda turun. Ini cara yang buruk, saudaraku. Nggak bisa begitu. Ini Ayo, namanya Kang penyesatan Chan. namanya. Bentar dulu, saya close Sama dulu aku aja ini. Bang Kancang. Iya, sebentar. Habis ini sebentar. Jadi, tanda-tandanya orang itu sedang menyesatkan, dia tidak mau dikonfrontasi. Ngoceh, cara jujur, habisnya turun. Gak bisa, dan ini yang terjadi di gereja kan. Pernah gak ada diinterupsi seperti ini? Ya begini caranya teman-teman. Ini membuktikan kalau Kristen itu ajaran doktrin yang kosong. Tidak bisa mau dikonfrontasi. Semua narasi dia itu tidak pernah dinarasikan oleh Yesus anaknya Maria. Tidak pernah. Bahkan dia termasuk yang dinubuatkan oleh Yesus anak Maria. Nyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian sebab kalian bermukjizat dalam namaku. Terus apa lagi tuh? Bernubuat dalam namaku. Dia melakukan itu semua tadi. Ujungnya apa? Hari ini aku akan berterus terang kepada kalian, aku tidak mengenal kalian, nyala dari hadapanku kalian karena kalian pembuat kejahatan. Penjahat itu tidak mau diinterview, diinterogasi, dia maunya lari. Itu yang dilakukan oleh saudara Deon tadi, lari, penjahat. Silakan Bang Yauduhu. Gunung Makoto. Silakan Bang. Oke. Bang Kang Chan. Iya. Temanya sangat bagus dan menarik ya. Tentang Paulus ya dalam Kisah Para Rasul 9. Jadi kita mau diskusi dua arah ya. Jadi kita melakukan perbandingan siapakah nabi penyesat. Apakah Anda dapat tema dari mana? di dalam Bible Ketika Anda mengatakan temanya sangat bagus ya tentang Paulus, Anda itu dapat dari mana? Anda baca di mana? Dengar dari mana buat tema kita tentang Paulus? tadi kan Tuh, ada teks di melalui atas sana. narasi Bang Kang Chan. Tadi Bukan, saya nggak bicara Tadi Paulus. melalui Oke, apa tema yang Anda mau sekarang? Orang yang tersesat itu dia yang mengikuti makhluk yang mengaku Kristus atau tidak mengikuti makhluk yang tidak mengaku Kristus. Oke. Salah. Orang yang tersesat itu menurut Yesus ya, Nggak bisa Bang, di-mute, mau digit. Nggak bisa di-mute, nggak bisa di-mute. Kang Yusuf. orang tersesat itu menurut Yesus adalah orang yang tidak mengikuti yang mengaku Kristus atau orang yang mengaku mengikuti Kristus. Menurut Yesus. Orang yang mengikuti Kristus itu adalah pengikut Kristus sejati. Orang yang tersesat yang saya tanya pengikut Kristus sejati. Saya ulang. Menurut Yesus, orang yang tersesat itu yang mengaku mengikuti makhluk yang bernama Yesus dan mengaku Kristus, atau orang yang tidak mengaku dia mengikuti makhluk bernama Yesus dan mengaku Kristus.
Orang tersesat siapa? Agak membingungkan Yang mengikuti, ini. yang mengikuti Kristus atau yang tidak mengikuti Kristus? Orang yang tidak mengikut Kristus itu penyesat. Paham nggak? Tapi Pertanyaannya Yesus paham berbicara nggak? hal lain, Bang. Yes, gini. Saya ulang ya dengan singkat ya. Orang yang tersesat itu yang mengikuti Kristus, orang yang mengikuti Kristus atau orang yang tidak mengikuti Kristus? Orang yang tidak mengikut Kristus. Tapi Anda beda dengan Yesus. Kata Yesus, orang tersesat itu orang yang mengaku yang mengikuti Kristus. Ya, silakan narasikan di mana letak narasimu itu. Matius pasal 24 nomor 4. Waspadalah. Saya bacakan teksnya. Lupa lagi saya juga baca. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, murid-murid. Lagi duduk di Bukit Zaitun sama murid-muridnya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata, "Akulah Kristus." Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi orang tersesat itu yang mengikuti Kristus atau yang tidak mengikuti Kristus? Bukan gitu Kang Jan. Orang yang tersesat itu orang yang mengikuti Orang yang tidak mengikuti yang Kristus mengaku-ngaku itu yang Kristus. tersesat. Mengikuti Kristus, kata Yesus, orang tersesat itu yang mengikuti orang yang mengaku Kristus. Ya, siapa dia itu? Sambil azan ya, Isa saya akhirkan gara-gara diskusi apa? Ya, siapa yang mengaku dia itu adalah Kristus dan Mesias? Bagus. Coba anda saya tanya ke anda, ada nggak Yesus, ada nggak perkataan Yesus ini benar atau tidak gitu? Menurut anda Yesus berkata-kata begini itu dia punya nilai ataukah useless, bullshit, omong kosong? Punya nilai. Punya nilai, bukan omong kosong. Ya. Baik, berarti anda yang mengklaim ini bukan omong kosong. Pertanyaan saya, di dalam Bible apakah ada oknum yang mengaku akulah Yesus? Di dalam Bible ketika Paulus pergi ke Damsyik dan melihat cahaya, maka ada suara terdengar, Paulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias, ya akulah Yesus yang engkau aniaya. Apa masalahnya di situ? Ada tidak? Ya, kata-kata di dalam Bible Kisah Para Rasul itu ada suara yang mengatakan bahwa akulah Yesus. Betul? Ada. Oke, ada. Selain itu, ada nggak yang lain yang pernah mengaku dia Yesus? Akulah Yesus. Ada nggak? Ada itu orang kan pas, yang kalau timelinenya dia Damsyik kan, di Damsyik. Berarti pasca Yesus. Nah, selain yang itu, apakah ada oknum lain yang pernah mengaku akulah Yesus? Di dalam Bible yang saya temukan di dalam Kisah Para Rasul hanya itu saja. Cip, mantap. Berarti Terus supaya dia tidak bullshit, omongan Yesus dia tidak bullshit dan dia berkata sebenarnya, maka makhluk itulah yang diadres oleh Yesus. Karena hanya dia yang di dalam Bible yang mengatakan akulah Yesus. Orang akan datang dengan memakai namaku, akulah Kristus, dan maka menyesatkan banyak orang. Berarti dia oknumnya. Kecuali kalau Anda yang mengatakan Yesus berkata omong kosong. Nah, silakan. Oke. Saya mau konfirmasi ayat mana yang kamu mengatakan waspadalah yang memakai namaku itu ayat mana?
Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Bang, Pak, semangat ini masalah ya. Yesus. Ya, Matius Matius berapa 24 Bang? nomor 4 nomor 5. Matius 24 nomor 4 nomor 5. 4. Oke. Tadi saya Kita ucapkan. baca ya. Semangat. Laki-laki, jadi Oke, laki-laki. siap. Jawab Abang ya, bentar Yesus dulu. kepada Ya udah di mana mereka. posisi? Posisi di kota apa? Saya di Indonesia. Ini nggak nyambung, orang ditanya kota Indonesia. Indonesia itu negara. Saya pokok di Provinsi Sumatera Utara. Di kota apa, Bang? Saya di Di kota apa? di Kepulauan Nias. Yes, oke. Siap, lanjutkan, Bang. Silakan. Oke. Ada anak, sorry ya. Kalau saya menanggapi, kalau saya konfirmasi bahwa pernyataan Kang Chan ya, di mana Yesus mengatakan bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak yang akan datang, banyak ini ya, garis bawahi, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Nah, jadi di dalam Matius ini Kang Chan mengkonfirmasikan di dalam Kisah Para Rasul bahwa ada nama yang mengaku bahwa dia adalah Yesus dan Mesias. Ralat, Ya. bukan saya. Anda tadi yang mendalili. Saya nggak ada. Anda yang mengatakan. Oke. Nah, oke. Kita Saya melihat. silakan, bagus. Oke. Minta maaf dulu Ya. dong. Minta Kita- maaf dulu karena bukan saya yang bawa itu. Minta maaf dulu dong. Oke. Minta maaf Siap, dimaafkan. kalau ada yang Lanjut. salah. Oke, ya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul bahwa siapa suara itu sebenarnya. Di dalam Kisah Para Rasul itu ada yang mengatakan akulah Yesus yang engkau niaya. Bagaimana kita mengidentifikasi apakah itu Yesus yang benar atau Yesus yang palsu? Cara yang benar mengidentifikasi itu adalah yang pertama, kita melihat bahwa yang didengar itu bukan makhluk. Setuju nggak? Bang, makhluk. Yang didengar makhluk. Oke. Karena kalau bukan makhluk, kata Yesus, Tuhan itu, Bapa, suaranya tidak bisa didengar. Kalau didengar berarti makhluk. Oke. Makhluk. Oke. Kita harus melihat dulu makhluk itu apa sih? Kalau saya melihat bahwa makhluk itu yang diciptakan oleh Tuhan, ya, yang kelihatan, yang bisa diraba, betul nggak? Tidak, malaikat makhluk, tapi dia tidak kelihatan, tidak bisa diraba. Roh makhluk, tidak kelihatan, tidak bisa diraba. Angin makhluk, tidak kelihatan. Oh, punya definisi dari mana, Pak Yaudu? Tapi gini, Bang, Abang mau nantang saya, tapi Abang berdefinisi aja begini, gimana sih, Bang nih? Kok saya jadi agak Kalau begini, Bang. agak turun derajat gini? Iya, maksudnya gini loh. Kalau Enggak, berbicara definisi Abang tentang dari mana makhluk, itu makhluk itu? Sebentar, makhluk itu tidak kelihatan dan bisa diraba. Anda dapat definisi dari mana itu? ya, saya melihat di dalam, di dalam kutipan makhluk hidup dan makhluk halus. Makhluk halus bisa diraba, bisa dilihat. Oke, saya terangkan ya. Berbicara Bukan tentang makhluk makhluk halus bisa hidup, dilihat. Bang, makhluk halus bisa dilihat. tidak. Lah, gimana sih dirimu nih? Saya punya definisi makhluk itu bisa dilihat dan diraba. Dari mana kamu bisa melihat? Saya melihat kutipan makhluk halus dan makhluk apa tadi hidup. Oke, Makhluk halus saja tidak Tadi- bisa dilihat. oke. Bang Kancang hanya menyampaikan makhluk. Oke, kata makhluk.
artinya bahwa tidak menjelaskan seperti apa makhluk itu. Karena makhluk hidup dan makhluk halus itu berbeda. Tahu nggak perbedaannya itu apa, Bang Kacang? Sorry ya, udah ada anak. Gimana bang? Tadi Ya, minta uang dia. tadi Bang Kacang mengatakan bahwa itu adalah makhluk. Oke. Nah, Ya. kata makhluk itu tidak makhluk itu secara Kang Chan. makhluk hidup itu artinya umum, tidak mendefinisikan sebuah arti kata. Oke? Boleh saya mendefinisikannya? Gak ngerti. Oke. Ya, oke. Makhluk hidup itu, Kenapa? makhluk Oke. hidup itu umum, tidak mendefinisikan sebuah kata. Makhluk itu. Oke. Makhluk hidup itu Gak ngerti saya. disematkan kepada makhluk yang manusia, Sebentar. Yang binatang, datang ke tumbuhan. Paulus itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau saya melihat di situ adalah alam gaib, roh. Makhluk atau bukan makhluk? Ya, alam gaib, bukan makhluk hidup. Bukan makhluk. Bukan makhluk hidup, bukan. Lalu makhluk mati. Roh. Loh, bisa membedakan nggak? Bentar. Kamu Yang- bisa membedakan nggak makhluk yang hidup datang dan ke Paulus- Benar. Yang datang ke Paulus itu makhluk hidup atau makhluk mati? makhluk gaib? Kamu bisa Makhluk membedakan gaib. nggak makhluk hidup dan makhluk hidup, makhluk gaib? Mampu nggak kamu membedakan itu? Yang ditanya Kamu bisa membedakan nggak? makhluk hidup Masuk gaib itu hidup Jangankan atau mati? membedakan, setiap katanya saya bisa jelaskan, bahkan secara etimologi. Iya. Oke. Kamu bisa membedakan nggak Secara apa etimologi itu makhluk itu makhluk apa? hidup? Bang, makhluk secara etimologi makhluk itu apa? Ciptaan Kamu mau saya yang nanya, diciptakan. nantinya, bentar dulu. Yang datang ke Paulus itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau di situ alam goib, roh, karena di situ bisa dilihat nggak? Bagus. Kalau anak Maria itu makhluk atau bukan makhluk? Ketika dia di dunia, dia itu makhluk hidup. Loh, kamu bisa membedakan nggak alam gini? Kamu bisa membedakan nggak makhluk hidup dan makhluk alam gaib? Kamu bisa membedakan nggak? Saya seandainya kau ada di Bandung, saya nggak mau diskusi sama kamu. Loh. Asli bang. Loh, kamu bisa membedakan nggak? Oke. Aku tanya sama Kang Chang. Kamu paham nggak perbedaan kau nanya aja. makhluk Ya, hidup bentar, dan makhluk bentar. goib? Kamu paham nggak perbedaan itu? Ya, apa bang? Pertanyaannya apa bang? Anda nanya aja deh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Demi Oke. perdiskusian kita. Saya pelan-pelan aja, enggak. Jujur aja, kalau kita memang nggak tahu membedakannya, jujur aja, bilang ya, bilang tidak, itu aja. Apa? Kita simpel aja, Bang Apa Kacang. yang mau dibedakan apa? Apa yang mau dibedakan? Kalau kita melihat bahwa yang didengar oleh Paulus itu adalah, saya mengatakan itu bukan makhluk hidup. Karena berbicara tentang Berarti makhluk hidup bukan Yesus. itu adalah sabar. Yes. Silakan nanti Anda membantah, biar saya bernarasi dulu ya. Oke? Silakan nanti Bukan, membantah ya. nggak usah bernarasi. Saya tanya yang datang ke Paulus itu apakah makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Makhluk roh. Makhluk luar angkasa. Sekarang nggak Blow bisa. on. Makhluk itu ciptaan, berarti itu ciptaan dong. Blow on. Roh, alam gaib. Paham nggak? Roh. Oke, baik. Paham nggak? Oke. Nah, Nah, sekarang saya tanya, apakah Yesus itu makhluk hidup? kalau yang dilihat di kisah para rasul itu bukan makhluk hidup. Enggak, saya nanya Yesus. Makhluk hidup.
Jadi Apa makhluk sih? apa? Kok ketawa sih? Kenapa Jadi ketawa yang sih? datang ke Emang Paulus ada itu yang bukan lucu? makhluk hidup. Lucu lah. Itu alam Jadi yang datang ke Paulus itu. Blow on masalahnya. Alam. Blow on. Saya mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah roh alam gaib. Kamu bisa membedakan nggak alam hidup? Ini Makhluk kalau hidup. Kamu bisa kalau saya membedakan nggak? nelfon saya pencet itu ketawa tiap detik. Walah. Boleh nggak saya bernarasi? Bang, ya. Tawanya mana? Boleh nggak? Boleh nggak saya bernarasi? Boleh nggak? Bang? Nggak Boleh bisa. nggak? Abang nggak Boleh bisa nggak allow dikasih saya narasi. waktu? Karena abang tidak Loh, mengerti loh. dari bahkan dengan katanya sendiri. Bang, sebentar. Kita ulang. Yang Udah. datang ke Paulus itu, Udah, kalau- yang datang ya. Oke. Yang datang Saya ke dengar Paulus ya. itu, Dengarkan gue nanti ya. Nggak, ini pertanyaan. Anda nggak bisa dengar lalu Anda hanya ingin mencuri waktu, nggak bisa begitu cara diskusi, Bang. Oke. Ini pertanyaan. Ya, silakan. Yang datang ke Paulus itu apakah makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Makhluk gaib roh. Makhluk hidup bukan. Bukan makhluk hidup itu. Bukan. Baik. Yaudah, bukan makhluk hidup. Oke, boleh Sekarang saya terangkan? tanya, Boleh saya Yesus terangkan? anak baik. Yesus anak Boleh saya Maria terangkan? itu makhluk hidup Enggak, atau boleh bukan saya makhluk terangkan hidup? enggak? Boleh saya terangkan? Bentar dulu, satu-satu dulu, sesuai dengan Oke. pertanyaan dulu dong. Oke. Nah, yang datang Oke. ke Paulus bukan makhluk hidup. Oke, menurut Yahuduhu. Saya tanya, apakah Yesus anak Maria itu makhluk hidup? Ketika dia di dunia, dia disebut makhluk hidup karena dia bisa dilihat, diraba. Berarti yang datang ke Paulus bukan Yesus. Yang mengaku akulah Apakah- Yesus, bukanlah Yesus. Karena Apakah Yesus dilihat- makhluk hidup, Oke. dia bukan makhluk hidup menurutmu. Apakah Bukan Paulus Yesus. melihat wujud? Apakah Paulus melihat suara dan wujud di situ? Nggak ada urusan. Yang Lah, pasti lah. dia makhluk hidup, bukan makhluk hidup. Kenapa? Loh, kamu bilang, Sendiri deh. kamu bilang tadi, apakah dia yang datang kepada Tuhan Yesus itu makhluk hidup apa bukan? Saya mengatakan bukan makhluk hidup, tetapi itu adalah roh goib, oke? Nah, saya tanya, apakah dia melihat wujud apa tidak? Dia melihat wujud apa suara? Di situ kan hanya diterangkan suara kan, nggak dilihat wujud kan? Yang dikatakan makhluk Ya. hidup adalah yang diraba, yang dilihat. Itu kalau Berarti bukan dikatakan Yesus, kan? Berarti bukan Yesus anak Yang Maria mana? kan? Yang datang ke Paulus. Itu adalah roh keilahian karena di dalam makhluk hidup ketika dia di dunia ada Sebentar. roh keilahian. Yesus Loh. anak Maria ini makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Ketika dia ada dunia, dia itu makhluk hidup karena dia bisa dilihat. Bagus. Oke? Bagus. Oke. Setahu saya Paulus ada di Damsyik, bukan sedang ada di Uranus atau di planet Mars. Oke. Berarti Yes, yang datang betul. ke Paulus itu bukan makhluk hidup, sedangkan yang mengaku Yesus, akulah Yesus itu bukan makhluk hidup, sedangkan Yesusnya sendiri yang anak Maria adalah makhluk hidup. Berarti yang datang ke Paulus Oke. itu bukan Yesus anak Maria yang makhluk hidup. Simpel kan? Oke. Saya tanya sama Bang Kancing. Apa yang kau Apakah tanya? Paulus melihat wujud Betul, Tuhan Yesus itu atau Anda konfirmasi dulu. apakah Paulus Anda meyakini melihat statement Anda wujud sendiri Tuhan Yesus nggak? itu? Bang, sebelum Anda bertanya. Oke, Kenapa kau ketawa? gue tanya sama lu, apakah Paulus melihat wujud Tuhan Yesus itu? Apakah dia melihat nggak Tidak. wujudnya itu? Tidak. Dia melihat wujud? Tidak. Tidak. Apa yang dia dengar? Hanya suara kan? Akulah Yesus. Hanya suara yang dia dengarkan. pengakuan. Iya. Yang kau aniaya. Nah, Terus? artinya bahwa yang didengar itu adalah hanya suara dan wujudnya tidak kelihatan, dan itu disebut adalah goib atau roh. Makanya Oke? bukan Yesus. Paham? Dibilang dia makhluk goib. Oke. Dia makhluk goib Oke. yang bukan Yesus, karena Yesus bukan makhluk goib, datang ke Paulus mengaku akulah Yesus. Lalu ajarannya itu diajarkan kepada Paulus, lalu Paulus mengajarkan kepada murid-murid. Makanya Yesus katakan, waspadalah kepada yang menyesatkan kamu dengan mengaku namaku, nama Yesus. Disuruh Oke. waspada. Apa- Kalau disuruh waspada, nggak disuruh waspada, malah join dengan mereka. Inilah masalah. Apa yang membedakan Anda? Apa yang membedakan Anda dengan makhluk gaib? Apa yang membedakannya Anda? Makhluk gaib nggak kelihatan. Flower. Tidak kelihatan. Sedangkan kita makhluk hidup kelihatan, betul? Makhluk gaib juga makhluk hidup, cuma nggak kelihatan. Betul nggak? Apa?
Apa makhluk goib itu adalah tidak Arti kelihatan. goib itu apa, Bang? Goib. Ya. Arti goib apa? Oke, goib itu adalah sesuatu hal yang tidak dilihat, yang hanya bisa dijangkau Oke, oleh roh, bolehlah. betul? Baik, boleh Oke. lah. Sekarang saya Nah, tanya, kalau apakah disebut- Yesus anak oke, Maria itu bisa kita- dilihat? Bang Sante, apakah Yesus anak Maria bisa dilihat? Oke. Ketika dia di dunia, iya, Apakah Yesus- betul, dilihat. Bagus. Ketika di dunia, Oke. tepatnya di Damsyik, apakah yang datang ke Paulus yang mengaku akulah Yesus itu bisa dilihat? Kan Tuhan Yesus sudah naik di surga setelah dia mengatakan Di sama Paulus. Damsyik situ, Damsyik, belokan Damsyik. Nah, Damsyik situ. Di Damsyik. Iya. Damsyik di situ. Nah, di Damsyik, perjalanan ke Damsyik sebetulnya Paulus bukan di sorga, bahkan bukan di awan, di Damsyik. Paulus ada yang mengaku kepada Paulus, akulah Yesus. Nah, yang mengaku itu kelihatan atau tidak? Yang di situ kan Tuhan udah naik ke surga dan tubuh kemuliaannya Di sudah diangkat Damsyik. kan yang Di Damsyik, di sorga, di Damsyik. Perjalanan ke Damsyik. iya, saya paham. Apakah masih ada Tuhan Yesus nggak di situ? Dia Apakah masih wujud nggak ada di situ? kelihatan atau tidak kelihatan? Di bumi. Di situ bumi. nggak kelihatan, Yang nggak ada mengaku wujud. Yesus. Bagus. Nggak ada wujud. Berarti yang Iya. datang ke Paulus itu yang mengaku Yesus tetapi bukan Yesus. Karena Yesus itu kelihatan di bumi. Yang mengaku Oke. Yesus kepada Paulus tidak kelihatan. Berarti benarlah yang dikatakan oleh Yesus, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, akulah Yesus. Oke. Dan Oke, mereka saya akan ikutin. menyesatkan banyak orang. Oke, Ikutin saya lah. ikutin. Oke. Apakah gue tanya ini, kalau seandainya narasimu begitu, apakah Tuhan Yesus yang memiliki Bukan wujud narasi sebagai saya, manusia narasi itu Yesus. Kau ini emang saya Yesus, saya iya, Kang Chan. Itu Kang Yesus. apakah Narasi Yesus, betul bukan narasi saya. dia masih ada nggak pada saat itu? Dia masih ada nggak wujudnya pada saat Siapa? itu? Oh, Siapa? apakah masih ada wujud Tuhan Yesus pada saat Paulus pergi ke Damsyik? Pada saat wujudnya di dunia masih ada nggak? Wujudnya di dunia gimana sih? Kau ngomong apa? Tuhan Yesus datang Yesus ke kan dunia, terangkat, oke? Bang. Kan Yesus terangkat. Iya terangkat. Bahkan Iya, terangkat, wujudnya kan? Yesus wujud. Dia kenaikan. Bahkan Yesus Dia itu naikkan. bisa dilihat dari mata di bawah. Anak manusia duduk sebelah kanan Bapa. Iya, iya artinya Bagaimana mata ketika retina- dia retina naik ke ini surga, ya, kalau dengerin, Bang ketika Santai. naik dia ke Retina surga, ini sebentar dulu, Santai. Saya memandang paling sampai sejauh sekian ratus kilometer, nggak nyampe ujung bumi pun nggak nyampe, atau misalnya sampai kemana nggak nyampe. Tapi ini Bible menceritakan ada orang yang bisa melihat sampai ke surga, melihat Oke. anak manusia duduk sebelah kanan Bapa. Apa kau ini? oke ya. Jan. Sejak kapan Paulus itu nganiaya Yesus? Sejak kapan? Nah, jawab. Di mana Kalau buktinya bahwa narasi Paulus itu mengatakan nganiaya bahwa Yesus itu itu? adalah Yesus. Sabar. Warahmatullahi wabarakatuh, saudara itu. Kalau Kang Chan mengatakan bahwa itu Itu bukanlah jawab dulu, Yesus anak Bang Yaudo. Mariam, Bang Yaudo. pertanyaan saya, Ini jawab dulu. Oke. Sebentar, ini jawab Oke. dulu, ini tolak ukur nih. Sebentar. Oke. Yang mengaku kepada Ya. Yesus, akulah Yesus, dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaannya, apakah benar dia ini Yesus anak Maria? Anda perlu membuktikan. Sejak kapan Yesus menganiaya Paulus? Kapan? Di mana kita Roh bisa melihat keilahian. ada Yesus menganiaya Paulus? Roh keilahian itu. Oke, Iya. oke. Kalau Paulus berbicara, nganiaya Yesus sejak kapan? oke, Paulus kita saya menganiaya cari Yesus. ayatnya. Oke, sabar. Kalau berbicara Sian. bahwa Paulus menganiaya Pengikut Tuhan Kristus. Yesus, Pengikut Kristus tersesat, kata Yesus. Kasihan. Itu Oke. diperhatikan, waspada, jangan diketawakan, Bang. Pay attention untuk itu. sabar. Pasti nggak Oke. ketemu. Ini. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus?
akan kuambil anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan sesekali. Tidak. Oke? Jadi orang percaya itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Oke? Itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 15. Oke? Jadi ketika orang percaya dianiaya, berarti dia menganiaya tubuh Kristus. Oke, paham sampai di sini? Saya mendengarkanmu dengan saya tidur nilainya sama. Sama-sama nggak ada isinya. Pertanyaannya apa tadi? Oke.